Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 19 Juni berjudul Joseph Lister. Ayat intinya diambil dari Bilangan 19 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Bersama saya, Pendeta Andre Daimbani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Sekitar 150 tahun yang lalu, hampir 50% pasien menjalani operasi besar meninggal karena infeksi, di mana sebagian besar karena kondisi yang kotor. Dokter bingung mengapa 80% wanita lebih banyak meninggal ketika melahirkan di rumah sakit dibandingkan dengan mereka yang melahirkan di rumah. Di masa itu, dokter-dokter memakai celemek berdarah dan berpindah dari pasien satu ke pasien yang lain tanpa mencuci tangan atau mencuci instrumen mereka. Pasien dengan luka ringan sering meninggal karena infeksi atau keracunan darah yang ditularkan oleh dokter. Pada tahun 1860-an, seorang ahli bedah Inggris yang sangat religius bernama Joseph Lister sangat khawatir tentang jumlah pasien yang meninggal karena infeksi. Dia membaca dalam Alkitab di mana Tuhan menyuruh orang Israel untuk mandi setelah kontak dengan orang sakit atau mayat. Berdasarkan ini dan penemuan Louis Pasteur, Lister mengenali kuman sebagai kemungkinan sumber infeksi. Dia menyarankan agar ahli bedah berpakaian bersih, mencuci tangan, dan mensterilkan instrumen sebelum melakukan operasi. Dia bersikeras agar ruang operasi tetap bersih. Dia juga mengembangkan metode untuk mencegah infeksi selama operasi oleh mengobati luka dengan antiseptik. Pada awalnya, Lister dianggap eksentrik dan perawat membencinya, pekerjaan ekstra yang disebabkan oleh obsesinya terhadap kebersihan. Lalu ada periode di mana Lister menerima ejekan dan perlawanan yang signifikan dari rekan-rekannya. Lister adalah seorang pria yang pemalu, tapi teguh, tegas dalam tujuannya. Dia dengan rendah hati percaya bahwa dia diarahkan dan diilhami oleh Tuhan dalam upaya ini. Terlepas dari semua perlawanan yang dia hadapi, dia tidak pernah menyerah. Saat ejekan berlanjut, semua orang mulai memperhatikan perubahan. Kematian-kematian yang diakibatkan oleh keracunan darah, infeksi, dan gangren berkurang dengan signifikan di bangsal rumah sakit Joseph Lister di Glasgow. Akhirnya, Inggris dan rumah sakit di Amerika melihat manfaatnya dan secara bertahap mengadopsi prosedur steril yang dipromosikan oleh Dr. Lister. Sebelum dia meninggal, pelayanan Lister untuk dunia kedokteran diakui dan dia dianugerahi gelar Satria. Louis Pasteur menggambarkan Lister sebagai salah satu orang terhebat di abad ke-19. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh menakjubkan bagaimana dunia telah diubah dengan menerapkan aturan sanitasi sederhana yang ditemukan dalam Alkitab. Tapi tahukah saudara, ada banyak rahasia kesehatan Alkitabiah lainnya yang diabaikan dunia. Tuhan yang membentuk kita mengetahui prinsip merawat tubuh
yang telah Dia berikan kepada kita. Dia dengan penuh kasih membagikan hikmat itu kepada kita dalam firman-Nya. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari pengalaman seorang dokter, Joseph Lister. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan bahwa jauh sebelum ilmu pengetahuan menemukan, Alkitab telah mengajarkan tentang sanitasi sederhana yang ada dalam firman-Mu. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh senantiasa menuruti segala firman-Mu untuk mengikuti prinsip merawat tubuh yang telah Engkau berikan bagi kami, dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami saat kami melakukannya hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.